Halo semua, selamat datang di Teori Tumbukan. Kalian sudah tahu belum teori tumbukan? Kalau belum sini ku jelasin. Masih ingatkah kalian? Reaksi kimia di dunia terjadi ketika partikel-partikel zat saling bertumbukan. Dari tumbukan ini bisa terbentuk zat baru. Namun, tidak semua tumbukan bisa menghasilkan zat baru. Lalu, seperti apa tumbukan yang bisa menyebabkan terbentuknya zat baru? Kira-kira tumbukan apa ya? Lalu, tumbukan seperti apa yang bisa menghasilkan zat baru? Zat baru hanya bisa terbentuk dari tumbukan yang sempurna atau yang disebut tumbukan efektif. Tumbukan efektif terjadi jika dua syarat terpenuhi. Pertama, partikel harus memiliki energi yang cukup. Kedua, tumbukan harus terjadi dengan posisi yang tepat. Selanjutnya, kita akan membahas dua syarat tumbukan efektif yang berkaitan erat dengan konsep energi aktivasi. Sebelum memahami energi aktivasi, bayangkanlah sebuah bola yang berada di dasar bukit. Agar bola bisa melewati puncak bukit, ia membutuhkan energi untuk mendaki sampai ke atas. Bayangkanlah dua situasi. Pada situasi pertama, bola ditendang, tetapi energi yang diberikan terlalu kecil. Akibatnya, bola tidak bisa mencapai puncak bukit, hanya naik sedikit, lalu turun kembali. Artinya, energi yang diberikan belum cukup. Dalam reaksi kimia, tumbukan seperti ini tidak menghasilkan reaksi karena tidak memenuhi energi minimum. Lalu di situasi kedua, bola ditendang dengan energi lebih besar. Kali ini, bola berhasil mencapai dan melewati puncak bukit. Kesimpulannya, karena energinya cukup, bola bisa mencapai puncak dan melewatinya. Dalam reaksi kimia, ini menggambarkan partikel yang bertumbukan dengan energi memadai sehingga menghasilkan reaksi. Nah, energi yang dibutuhkan untuk mencapai puncak bukit tadi disebut energi aktivasi atau I. Energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel-partikel yang bertumbukan agar reaksi kimia bisa berlangsung. Jika energi partikel saat bertumbukan kurang dari energi aktivasi, maka partikel hanya akan saling bertumbukan biasa tanpa membentuk zat baru. Tidak ada reaksi yang terjadi. Sebaliknya, jika energi partikel saat bertumbukan sama dengan atau lebih besar dari energi aktivasi, partikel dapat mencapai keadaan transisi, melewati batas energi tersebut, dan akhirnya membentuk produk reaksi. Dengan kata lain, semakin kecil nilai energi aktivasi suatu reaksi, semakin mudah partikel melewati batas energi tersebut, dan semakin cepat atau mudah reaksi berlangsung. Sementara itu, faktor-faktor yang mempengaruhi tumbukan partikel. Pertama, konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi suatu zat, semakin banyak jumlah partikel dalam satu volume. Akibatnya, frekuensi tumbukan antar partikel menjadi lebih sering, sehingga peluang terjadinya reaksi meningkat. Kedua, temperatur. Peningkatan temperatur membuat energi kinetik partikel bertambah. Partikel bergerak lebih cepat dan lebih keras saat bertumbukan, sehingga kemungkinan terjadi tumbukan efektif menjadi lebih besar. Ketiga, katalis. Katalis adalah zat yang mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Katalis bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi, sehingga partikel lebih mudah mencapai keadaan transisi dan membentuk produk reaksi. Keempat, luas permukaan. Semakin luas permukaan zat padat, semakin banyak area yang tersedia untuk partikel lain bertumbukan. Ini meningkatkan jumlah tumbukan dan mempercepat laju reaksi. Laju reaksi ditentukan oleh jumlah tumbukan efektif yang terjadi dalam satuan waktu. Semakin banyak tumbukan efektif, semakin cepat reaksi berlangsung. Faktor-faktor seperti temperatur, konsentrasi, luas permukaan, dan katalis berperan penting dalam meningkatkan frekuensi dan efektivitas tumbukan, sehingga mempercepat laju reaksi. Kesimpulannya, reaksi kimia terjadi ketika partikel-partikel
Reaktan bertumbukan secara efektif. Tumbukan efektif hanya terjadi jika partikel memiliki energi yang cukup minimal sebesar energi aktivasi dan orientasi tumbukan yang tepat. Semakin banyak tumbukan efektif yang terjadi, semakin cepat laju reaksi berlangsung. Faktor-faktor seperti suhu, konsentrasi, tekanan, luas permukaan, dan katalis sangat memengaruhi frekuensi dan keberhasilan tumbukan efektif, sehingga berdampak langsung pada kecepatan reaksi. Jadi itulah prinsip dasar dari teori tumbukan. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita bisa mengendalikan dan mempercepat reaksi kimia sesuai kebutuhan. Jadi, ada pertanyaan?